Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kami kita semua sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Kita berada dalam renungan Gereja Protestan Injili Nusantara, Jemaat Kasih Karunia, supaya menjadi berkat bagi kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur pada saat ini kami diberikan napas kehidupan, kesehatan daripada Tuhan. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang mengurapi kami, memberikan kami pencerahan, pengertian, bahkan melalui kebenaran firman Tuhan kami semakin setia, kami semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan terdapat dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan kita pada saat ini Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan, Bapak Ibu mendengarkan dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, tema kita pada saat ini, jangan mendua hati. Temanya, jangan mendua hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dipenuhi dengan berbagai macam pilihan yang kita akan ambil di dunia ini. Ada banyak pilihan-pilihan saudara. Mulai dari hal yang sederhana, pilihannya ada juga hal-hal yang berkaitan dengan yang lebih secara spiritual kita, yaitu berbicara iman dan kepercayaan. Ketika kita berjumpa dengan berbagai macam pilihan dalam hidup kita, ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan, pilihan kesulitan hidup yang menuntut kita terkadang membutuhkan hikmat daripada Tuhan, supaya untuk kita bisa mengambil sikap, mengambil suatu keputusan yang tepat di antara pilihan-pilihan tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, dari perikop ini yang kita baca, Yakobus memberikan nasihat bagi kita, bagi orang percaya saudara. Kita harus meminta hikmat kepada Allah dengan iman, dengan suatu keyakinan, supaya hati kita sungguh-sungguh disertai, sungguh-sungguh ditolong oleh Tuhan, untuk hati kita sungguh percaya dan tidak ragu dan tidak bimbang untuk terus setia kepada Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, orang yang ragu-ragu terkadang akan berujung kepada ketidaksetiaan. Ada banyak orang-orang yang
meninggalkan Tuhan, yang tidak mau berbalik kepada Tuhan. Banyak orang mengambil pilihan-pilihan yang menurut mereka itu baik. Karena apa, saudara? Karena keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu digambarkan firman Tuhan seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin ke sana kemari. Tidak ada arah tujuan. Tujuannya tidak jelas. Tujuannya tidak berfokus, saudara. Hingga akhirnya tidak ada keberhasilan. Baik secara iman, baik secara pekerjaan, apapun itu, saudara. Jadi orang yang mendua hati tidak akan tenang, saudara. Orang yang mendua hati tidak akan berhasil. Karena apa, saudara? Yakobus sudah mengingatkan bagi jemaat Tuhan, bagi orang percaya, ketika mendua hati tidak akan tenang. Orang yang demikian, saudara dikasih Tuhan, tidak akan tetap pikirannya, mudah berubah-ubah dalam mengambil keputusan. Orang yang ragu-ragu biasanya akan mencari pilihan yang lain yang bisa menolongnya, meskipun itu mungkin tidak sesuai dengan iman. Alkitab menggambarkan sebagai orang yang mendua hati, saudara. Ayat yang ke-8. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan, bangsa Israel juga sering berulang kali diceritakan dalam perjanjian lama dalam firman Tuhan. Bangsa yang mendua hati. Mereka mendua hati kepada Tuhan, kepada dewa mereka, dan kepada Tuhan. Mendua hati bukan berarti tidak percaya kepada Tuhan, melainkan menomorduakan Tuhan. Ada yang lain selain Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka percaya kepada Tuhan, tetapi juga percaya kepada dewa-dewa bangsa lain yang ada di sekeliling mereka. Mereka percaya kepada Allah, tetapi juga masih menduakan Tuhan. Mereka meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi pada saat yang sama juga mereka masih menyembah dan meminta pertolongan kepada dewa-dewa yang ada di sekeliling mereka. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, hari ini kita belajar untuk selalu meminta hikmat daripada Tuhan agar tidak salah jalan, agar tidak salah kita memilih, agar kita tetap setia kepada Tuhan, tidak memilih kepada yang lain, saudara, tidak menduakan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, saat meminta hikmat, kita mau secara khusus Allah menolong kita supaya kita tetap kokoh, tetap kuat, tetap setia kepada Tuhan, tidak menduakan Tuhan. Agar kita sungguh-sungguh percaya dan hanya kepadanya, hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tidak ada yang lain. Tidak mendua hati. Percaya dan hanya mengandalkan hikmat dan pertolongan Tuhan saja, saudara. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita ketenangan. Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, telinga dan
hati Tuhan tertuju kepada kita karena kita setia kepada Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita jangan menduakan Tuhan, jangan mendua hati. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Fokuslah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, berimanlah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Shalom. Demikian perenungan kita hari ini. Doa dan harapan kami, Tuhan Yesus memberkati melalui perenungan hari ini. Amin. Shalom. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang,